Jika Anda ingin Indonesia memiliki presiden terbodoh sedunia, maka Anda bisa memilih Anies Baswedan. Saya yakin jika ia benar-benar berhasil memenangkan pemilu pemilihan presiden kali ini, maka Indonesia akan memiliki seorang presiden terbodoh sedunia. Setidaknya menurut versi Mbah Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus sahabat Indonesia. Indonesia tanah air beta, walaupun tanah beli air juga beli. Makin dekat pemilu kita akan menemukan berbagai hal aneh ya, yang begitulah keseruan 5 tahunan. Harus banyak-banyak memahami dan memaklumi ya, jangan terlalu baper. Kali ini saya akan reaction sebuah video dari YouTuber yang menyebut Pak Anies Baswedan sebagai gubernur terbodoh. Kalau terpilih di Pilpres maka akan jadi presiden terbodoh sedunia. Tentu tak perlu saya sebutkan namanya ya, untuk menghindari bullying ya, padahal belum tentu beliau bermaksud menghina salah satu capres ya. Mungkin YouTuber satu ini menyampaikan kritik, menyampaikan pandangan, dan itu tentu sah-sah saja ya, hak warga negara. Hanya saja cara penyampaiannya mungkin agak kurang lazim ya. Entah biar viral atau gimana, nggak tahu persis kita ya. Nah, ini saya hanya akan mencoba memberikan tanggapan dari sisi yang berbeda, tentu untuk edukasi ke publik. Nah, sekarang langsung saja coba kita simak. Mengapa saya sampai berpikir demikian guys? Karena hal ini pernah terjadi ketika Anies menjabat sebagai gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta. Algoritma Google menunjukkan hasil pencarian Anies Baswedan jika kita mengetikkan siapakah gubernur terbodoh sedunia, atau cukup ketikkan saja gubernur terbodoh, maka nama Anies Baswedanlah yang akan muncul. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan ya guys, tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Dia menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur terbodoh berdasar algoritma Mbah Google. Ya nggak salah. Artinya dalam hal ini dia hanya menyampaikan fakta tentang algoritma Google. Ketika menulis keyword atau kata kunci gubernur terbodoh, maka yang muncul wajah Anies ya. Bukan berarti Google itu menobatkan Pak Anies Baswedan sebagai gubernur terbodoh, tapi memang algoritma Google membaca berdasarkan banyaknya artikel di dunia maya yang menulis kata Anies Baswedan dan kata bodoh itu di lokasi yang sama ya. Nah, atau bahkan di satu judul, sehingga ketika memasukkan keyword gubernur terbodoh di mesin pencari Google muncul nama Anies atau mungkin foto Anies. Nah, itulah yang dijelaskan oleh CEO Google Sundar Pichai. Nah, coba kita simak, coba kita buka penjelasan soal itu di web Turmback Hoax ID ya. Ini dia. Nah, coba kita simak di sini, sudah pernah diulas di sini. Salah Google nobatkan Anies Baswedan sebagai gubernur terbodoh. Ya, ini pada 31 Agustus 2023. Nah, ini gambarnya. Nah, hasil periksa fakta Nauli Sinaga. Faktanya Google tidak pernah menobatkan Anies sebagai gubernur terbodoh. Ulasan mengenai Anies sebagai gubernur terbodoh yang ditampilkan oleh Google dipengaruhi oleh algoritma ini disebabkan oleh karena banyaknya ulasan. Selengkapnya ada di penjelasan. Nah, ini dimasukkan kategori sebagai misleading konten ya, konten menyesatkan. Nah, sumbernya dari Facebook ya, ini yang pernah viral juga beberapa waktu yang lalu ya. Narasinya disebutkan Anies dinobatkan oleh Google sebagai gubernur terbodoh di dunia. Nah, ada sebuah akun di Facebook membuat gambar seperti ini ya, judulnya nih, Anies dinobatkan oleh Mbak Google sebagai gubernur terbodoh di dunia. Jadi seolah-olah
gubernur terbodoh di dunia itu hasil penobatan Google terhadap Anies, padahal tidak seperti itu yang sebenarnya. Nah, ini kita lihat penjelasannya dari dari website yang biasa menjelaskan tentang hoax yang beredar di masyarakat. Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang menunjukkan sebuah hal unik. Tampak pada video tersebut hasil pencarian Google untuk gubernur terbodoh di dunia menunjuk pada mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Akun Facebook dengan nama John Zartiwan ini kemudian memberi klaim bahwa Google menobatkan Anies Baswedan sebagai gubernur terbodoh di dunia. Namun setelah melakukan penelusuran mengenai informasi ini, ditemukan sebuah penjelasan membantah kekeliruan di dalam klaim pada unggahan tersebut. Ketika pengetikan kata kunci gubernur terbodoh melalui laman pencarian Google, pembaca memang akan diarahkan pada ulasan serta foto-foto mantan gubernur Jakarta ini. Namun hal tersebut tidak menunjukkan bahwa Google resmi menobatkan Anies Baswedan sebagai gubernur terbodoh. Munculnya Anies Baswedan sebagai gubernur terbodoh pada laman pencarian Google disebabkan oleh hal yang disebut sebagai fenomena algoritma. Dan ini dijelaskan oleh CEO Google, Sundar Pichai, pernah menjelaskan bahwa Google menjelajah miliaran laman setiap pengguna mengaitkan kata kunci Google lalu mencocokkan laman tersebut dan memberikan peringkat berdasarkan yang lebih dari 200 indikasi. Indikasi ini berupa relevansi, popularitas paling baru dan cara orang lain menggunakannya. Begitulah cara mesin pencari Google menghadirkan hasil penelusuran terbaik untuk menjawab kata kunci yang diketikkan pengguna. Jadi berkaitan yang dialami oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dia dihubungkan dengan kata kunci gubernur terbodoh karena ada artikel-artikel di dunia maya yang menyandingkan namanya dengan kata kunci tersebut. Jadi cukup jelas ya. Jadi Turnback Hoax ID ini menutup dengan satu kesimpulan. Nah, ini bisa kita baca. Oleh karena itu dapat disimpulkan klaim yang menyatakan bahwa Google menobatkan Anies Baswedan sebagai gubernur terbodoh di dunia merupakan informasi yang keliru dan termasuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan atau misleading konten. Jadi sangat-sangat jelas. Jadi sampai di sini si YouTuber masih menyampaikan fakta, belum opini, belum interpretasi. Nah, sekarang kita simak lanjutannya. Apakah konsisten di fakta atau justru menyampaikan pandangan subjektif? Oke, kita lanjut. Selama menjabat sebagai gubernur Jakarta, Anies Baswedan memang sepertinya jauh panggang dari api. Kebijakan-kebijakan yang dibuatnya selama memimpin DKI Jakarta banyak yang tidak berguna. Mungkin beberapa dari Anda masih ingat patung getah-getih dari bambu yang dibuat oleh Anies, yang akhirnya juga memicu kontroversi dan berbagai hal-hal lainnya. Sedangkan hal-hal yang sudah bagus, yang berguna, yang bermanfaat, yang sudah ada sebelumnya, justru dihentikan oleh Anies dan diganti dengan program-program yang tidak jelas, tidak bermanfaat, dan tidak berguna bagi masyarakat. Dengan cara seperti inilah Anies memimpin DKI Jakarta. Namun ketika berbicara di depan publik, ia selalu berkata seolah-olah kebijakannya adalah yang paling berhasil. Seolah-olah ia adalah seorang gubernur tersukses sedunia. Menurut pikirannya kali ya guys, pikiran dalam otaknya. Dan saya kira memang otak Anies ini tidak beres guys. Ia sama sekali tidak memiliki rasa malu ya. Seolah-olah tidak memiliki perasaan. Terlepas dari berbagai apa yang telah disampaikan orang, tetap aja ia maju, cuek, semua hal, semua kritik tentang dirinya dianggap sebagai angin lalu. Nah, di bagian ini si YouTuber ini memang menyampaikan pandangan yang subjektif yang justru bertentangan dengan fakta. Malah akan bermasalah kalau kita menganggapnya itu hal yang benar ya.
Memang betul kebijakan Anies saat menjadi gubernur banyak yang dianggap masalah oleh orang yang tak tahu persoalan. Tapi bukan berarti bahwa beneran bermasalah. Nah, sebagai contoh ya, dia mencontohkan seni batu getah-geti yang dianggap tidak bermanfaat, bahkan dianggap buang-buang duit oleh banyak yang nggak kebagian duit. Padahal berapa banyak yang menikmati manfaat dari proyek itu, dan itu juga sudah dijelaskan oleh Pak Anies ya. Mulai dari petani bambu, pengrajin bambu, pengangkut bambu, seniman, pebisnis di sekitar lokasi, termasuk kunjungan wisata. Selama karya itu terpasang, itu memang banyak sekali manfaatnya ya dari sisi ekonomi. Yang diestimasi memang berdirinya hanya sekitar 1 tahun ya, kalau nggak salah di 11 bulan kemudian udah dibongkar, dan memang itu rencananya seperti itu. Jadi bukan buang-buang duit, tetapi memang sudah di-plan seperti itu. Nah, ternyata bukan tak bermanfaat bagi masyarakat, tetapi cara pandang kita yang tidak memahami gagasan, maka kita akan menganggap itu sebagai hal yang tidak bermanfaat ya. Nah, sekarang benarkah selama jadi gubernur kebijakan Anies jauh panggang dari api? Intinya ya mau mengatakan nggak becus lah ya. Nah, kalau kita benarkan dan kemudian disimpulkan bahwa iya sih memang Anies Baswedan seorang yang terbodoh, itu sama saja melecehkan banyak pihak. Sangat-sangat melecehkan. Pertama, coba kita telusuri ya. Pertama, Anies sebelum jadi pejabat negara, beliau telah menerima 7 penghargaan internasional, dan ini sudah saya ulas di video sebelumnya ya. Bagi yang belum nonton silakan simak di video sebelumnya tentang 7 penghargaan internasional yang diterima Pak Anies sejak di usia muda ya. Nah, penghargaan internasional itu semuanya terkait dengan kecerdasan, intelektual, visioner, bahkan masuk satu-satunya putra Indonesia yang menerima penghargaan bergengsi tersebut. Satu-satunya. Nah, jadi kalau dianggap terbodoh berarti 7 lembaga internasional telah melakukan kebodohan karena menobatkan seseorang yang dinilai pinter, jenius, tapi ternyata oleh si YouTuber ini menobatkannya sebagai orang terbodoh di dunia pula. Insya Allah luar biasa ya. Nah, menjadi pertanyaan kira-kira nih, yang masalah Anies Baswedan atau si YouTuber ini kira-kira? Silakan membandingkan ya. Terus yang kedua, Anies Baswedan itu pernah menjadi rektor termuda di Indonesia. Beliau pernah memimpin Universitas Paramadina, perguruan tinggi yang juga cukup top di negeri ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah percaya bahwa Universitas Paramadina dipimpin orang terbodoh? Wah, kasus ini ya. Apa iya si YouTuber lebih cerdas dari para profesor, para guru besar, para dosen di Paramadina, Dewan Senat Paramadina yang menobatkan Anies sebagai rektor termuda pula ya? Kira-kira lebih pintar mana nih, si YouTuber atau para guru-guru besar di Paramadina ya? Logis sekali ya, logik. Oke. Yang ketiga, sebelum diangkat jadi Menteri Pendidikan di pemerintahan Presiden Joko Widodo, Anies Baswedan itu telah menggerakkan ribuan guru muda lewat program lembaganya Indonesia Mengajar ya. Jadi beliau sudah membangun sebuah lembaga namanya Indonesia Mengajar. Beliau mengirim guru-guru muda ke berbagai daerah terpencil. Nah, jadinya apa? Jutaan anak bangsa mendapat hak-haknya untuk berpendidikan yang mungkin tidak semuanya tercover oleh pemerintah, banyak terbantu dengan program Indonesia Mengajar yang digagas, yang dibangun oleh Anies Rashid Baswedan. Pertanyaannya, apa iya orang terbodoh di dunia melakukan ide seperti ini? Mikir ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, pada tahun 2014, Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di periode pertamanya ya, mengangkat salah satu tim pakarnya di Pilpres ya, karena Pak Anies pernah menjadi tim sukses Pak Jokowi ya.
diangkat menjadi Menteri Pendidikan, yaitu Anies Rashid Baswedan. Nah, Kementerian Pendidikan itu kan mengurusi apa coba? Pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa iya Pak Presiden Joko Widodo mengangkat orang terbodoh di dunia? Sungguh Anda telah melecehkan Pak Jokowi, sobat. Ya, kalau Anda sampai mikir begitu ya. Naudzubillah ya. Terus yang kelima, Anies Baswedan itu dipilih oleh mayoritas warga DKI Jakarta, menjadikannya gubernur definitif selama 5 tahun, ya. Itu pada tahun 2017. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda mau mengatakan bahwa rakyat DKI telah memilih seorang yang terbodoh di dunia jadi pemimpinnya? Daerah khusus ibu kota Republik Indonesia. Apakah ia memilih seseorang terbodoh jadi pemimpin, jadi gubernur? Waduh, Anda melecehkan kecerdasan rakyat DKI, bro. Insya Allah ya. Terus yang keenam, selama menjadi gubernur DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, banyak sekali penghargaan tingkat nasional dan internasional yang sangat spektakuler. Yang jadi pertanyaan, apa iya lembaga-lembaga negara, BPK, KPK, dan kementerian, dan lain-lain ya, apakah mereka salah gitu ya? Apakah si YouTuber ini lebih pinter dari lembaga-lembaga negara? Silakan Anda berpikir ya. Nah, bahkan Anies didaulat menjadi pembicara di forum resmi dunia, forum tingkat tinggi internasional, bahkan di forum PBB, bro. Ya, apa mau bilang yang mendaulat itu belajar dari orang terbodoh? Ya, silakan aja menyampaikan pandangan-pandangan, termasuk penilaian-penilaian subjektif. Ya, namanya juga manusia, tak lepas dari penilaian macam itu. Soal mana yang benar, mana yang salah, ya nanti fakta juga yang akan bicara. Nah, jangankan manusia biasa, nabi aja, nabi lu. Manusia suci yang terbaik dipilih oleh Tuhan. Namun ketika diutus ke dunia, banyak yang ngatain gila. Ya, jadi pertanyaan, apakah para nabi beneran gila? Ya enggak. Yang ngatain itulah yang sebenarnya rada gila. Lah nabi aja dikatain begitu, apalagi hanya Anies Baswedan, hanya Ganjar Pranowo, hanya Prabowo. Jadi nggak usah baper ya. Nggak usah baper. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan seorang capres terbodoh di dunia, ya itu juga hak menilai, hak berpendapatnya. Kan tinggal balikin, apakah Anda lebih pintar dari pihak yang disebutkan tadi? Emang lu udah bisa apa gitu kan? Nah, maka sebenarnya tanpa dijawab pun sudah memperjelas siapa yang daya nalarnya terbalik ya. Jadi kewajiban kita ya memang saling mengoreksi. Saya pun menyampaikan ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kewarasan yang nampaknya banyak dilecehkan ya saat ini. Ya, soal demokrasi, kebebasan berpendapat, memang itu hak kita semua. Jadi nggak boleh dikurangi, nggak boleh dihalangi, apalagi dilaporkan atau dihakimi. Jangan ya. Insya Allah masa berbicara aja harus diperkarakan ya, kecuali kalau sampai tahap pada poin-poin yang menyangkut objek tertentu yang bernada pelecehan atau penghinaan, itu nggak boleh. Tapi sebagai kebebasan berpendapat ya itu juga harus dihargai. Tapi tentu argumentasi yang dibangun juga harus terukur. Kalau enggak, maka namanya asbun alias asal bunyi. Indonesia untuk kita semua. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.